Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Bayu Firmansyah. Eksistensi Pancasila sebagai dasar negara dalam perspektif sejarah. Yang pertama, pada masa prakemerdekaan, pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuk Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung, Rajiman Widodiningrat. Dalam pembukaan pidato pada sidang pertama Rajiman di video Diningrat, melontarkan pertanyaan, apa dasar negara kita dan mau dibentuk apa? Untuk merumuskan Pancasila sebagai dasar negara, terdapat usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam sidang BPUPKI, yaitu Muhammad Yamin, Soekarno, dan Supomo. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 untuk merumuskan falsafah dasar negara untuk negara Indonesia. Yang kedua, pada masa pasca kemerdekaan, pada tanggal 18 Agustus 1945, Piagam Jakarta mengesahkan pada sidang PPKI dalam pembentukan UUD 1945. Naskah Piagam Jakarta ditulis dengan penggunaan ejaan Republik dan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Abdul Qahar, Haji Agus Salim, Ahmad Subadjo, Habib Kuno, Haji Wahid Hasyim, dan Muhammad Yamin. Pancasila di antara ideologi negara lain. Kapitalisme, sistem ekonomi yang didasarkan pada kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi dan kooperasinya untuk keuntungan. Ciri-ciri utama kapitalisme meliputi akumulasi modal, pasar kompetitif, sistem harga, kepemilikan pribadi dan pengakuan hak milik, pertukaran sukarela, dan kerja upahan. Sosialisme, sistem ekonomi dan politik kerakyatan yang berdasarkan pada kepemilikan publik. Sosialisme juga dikenal sebagai kepemilikan kolektif atau bersama atas alat-alat produksi. Komunisme, ideologi dan gerakan filosofis, sosial, politik, dan ekonomi yang tujuannya adalah pembentukan masyarakat komunis, yaitu tatanan sosial ekonomi yang terstruktur di atas gagasan kepemilikan bersama atas alat-alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Liberalisme, filosofi politik dan moral yang berdasarkan pada kebebasan, persetujuan dari yang diperintah, dan persamaan di depan hukum. Liberal mendukung beragam pandangan tergantung pada pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip ini, tapi mereka umumnya mendukung hak-hak individu termasuk hak-hak sipil dan hak asasi manusia. Demokrasi, sekularisme, kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan beragama, dan ekonomi pasar. Fasisme umumnya dikaitkan dengan rezim Italia dan Jerman yang berkuasa setelah Perang Dunia Pertama, meskipun negara-negara lain juga telah diperintahkan oleh rezim fasis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.